Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 15 Desember 2022 dalam pekan ketiga Advent tahun A. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti, Mazmur dilantunkan oleh Skolastika Titi, dan renungan ditulis oleh Justinus Wisnu. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena kasih-Mu yang besar, kami Engkau bangunkan, serta Engkau karuniakan hari yang baru. Sebelum memulai aktivitas hari ini, kami hendak mendengarkan sabda-Mu dan meresapkan dalam hati kami agar menjadi dasar kami untuk melangkah menapaki kehidupan ini. Ampunilah salah dan dosa kami, agar kami layak mendengarkan sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya bab 54 ayat 1 sampai dengan 10. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Demikianlah firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghemat. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembangkan ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan jangan berkecil hati, sebab engkau tak akan dipermalukan. Engkau akan melupakan masa remajamu yang memalukan, dan tak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah penciptamu, Tuhan semesta alam namanya. Dan yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Sungguh seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, engkau dipanggil kembali oleh Tuhan. Masakan istri masa muda akan tetap ditolak? Demikianlah firman Tuhan. Sesaat saja aku meninggalkan dikau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nabi Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tak akan mengenangi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka lagi terhadap dan bahwa aku tidak akan menghadik engkau lagi. Sebab sekalipun gunung-gunung bergeser dan bukit-bukit menjadi goncang, namun kasih setiaku tidak akan beralih daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goncang. Demikianlah sabda Tuhan.
Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus, sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Haleluya, 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 haleluya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes.
Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah, dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kalian pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak, termasuk para pemungut cukai yang mendengar perkataannya, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Penuhi hati dengan kasih setia Allah. Renungan dibawakan oleh Agustinus Ronald. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan kaum muda yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Dalam suatu perbincangan dengan seorang sahabat yang memilih menjadi imam, saya bertanya kepadanya, "Bro, apa tantangan terberat yang dihadapi selama menjadi imam?" Saya menduga sahabat saya akan menjawab bahwa tantangan terberatnya adalah mengelola hasrat biologisnya. Ternyata saya salah. Sementara itu, pada waktu yang berbeda, saya berbincang dengan seorang sahabat wanita yang ditinggal meninggal suaminya. Saya bertanya kepadanya, "Sis, apa yang terberat yang kau rasakan setelah ditinggal abang?" Saya menduga sahabat saya ini akan menjawab bahwa hal terberat adalah dirinya harus menjadi tulang punggung keluarga, harus menafkahi keluarganya, dan sekaligus menjadi ibu rumah tangga. Ternyata saya salah. Lalu bagaimana jawaban kedua sahabat saya ini? Sahabat imam saya itu menjawab, tantangan terberat adalah sepi yang melingkupi saat sendiri di kamar tidur. Loh, bukankah bisa menyibukkan diri dengan doa kontemplatif, mendengarkan lagu-lagu pujian, atau membaca selaku? Dan dia menjawab, "Saya juga manusia, perlu curhat dengan orang lain." Bukankah ada rekan imam atau pengurus rumah tangga, pastoran atau biara? Kenapa tidak curhat dengan mereka selaku lagi? Dan ia menjawab, "Beda dong, bro." Sementara itu sahabat wanita saya itu menjawab, hal terberat yang ia rasakan adalah sepi. Ia tidak memiliki tempat untuk berbagi cerita, curhat atas apa yang ia alami dan rasakan. Kisah Nabi Yesaya hari ini menganalogikan bangsa Israel sebagai seorang istri yang bersusah hati akibat ditinggalkan suami yang murka. Mungkin saat itu bangsa Israel merasakan sepi dalam tanda petik
tanpa kehadiran Tuhan Allah. Namun dikisahkan pula bahwa kemudian suami kembali karena kasih setianya kepada istri. Allah kembali memandang manusia karena kasih setianya, walau manusia secara sadar pernah menolak kasih Allah yang membuatnya murka. Santo Lukas Penginjil hari ini mengisahkan Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang banyak. Ia menanyakan, "Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun? Untuk apakah kalian pergi? Untuk melihat orang berpakaian halus?" Mungkin orang banyak itu merasakan sepi dalam hatinya, sehingga mereka pergi ke padang gurun untuk berjumpa dengan Yohanes Pembaptis, untuk mendengarkan kata-kata penghibur dan harapan akan kedatangan kerajaan Allah. Saat itu Tuhan Yesus mengingatkan, "Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Bahwa Tuhan Yesus lebih dari seorang nabi. Karena kasih setianya, Tuhan Yesus memberikan penghiburan, bahkan pengharapan akan hidup kekal di surga bagi manusia yang percaya. Sabda Allah, "Sebab sekalipun gunung-gunung bergeser dan bukit-bukit menjadi goncang, namun kasih setiaku tidak akan beralih daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goncang." Mari memenuhi hati kita dengan kasih setianya dalam menyambut kehadiran kekasih hati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian, meskipun acap kali kami sering melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar dalam keadaan apapun kami senantiasa diarahkan untuk senantiasa pula bergantung kepadamu. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.